Lanjutkan pada pertemuan kemarin kita mereview, memurojaah tentang Islam. Di saat Islam di Indonesia ini semakin dipinggirkan oleh sistem pemerintahan yang ada dan para pelakunya. Apa yang saya sampaikan adalah sangat faktual dan yang ingin saya sampaikan karena tergerak dari keimanan kita. Barisan kaum muslimin dipecah belah, diadu domba, sehingga sesama kaum muslimin tidak saling suka menyukai. Yang ada adalah justru saling curiga mencurigai. Antar pendakwah, antar harokah dakwah, antar usaha dan kerja dakwah ditumbuhkan untuk saling benci membenci. Ini di Indonesia. Semoga Allah berikan petunjuk kepada setiap pemikir, prakarsa, pembiaya, pembuat sistem dan para pelaku yang mencoba untuk memecah belah kaum muslimin agar mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada aturan Islam. Jika mereka terus nekat, terus memerangi kaum muslimin, memecah belah, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan keadilannya, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah bunda semua, Islam kemarin secara bahasa itu memiliki dua arti. Al-inqiyadu wal-id'anu. Al-inqiyad itu artinya tunduk. Al-id'an juga artinya tunduk atau patuh secara bahasa. Berarti makna arti bahasa ini, seorang muslim dari artinya saja dalam arti bahasa ini belum masuk kepada arti istilah syariat. Sudah menunjukkan muslim itu berkarakter harusnya tunduk dan harusnya patuh. Tunduk dan patuh bukan pertama kepada norma, adat dan nilai kemasyarakatan. Tapi yang pertama tunduk dan patuhnya ditujukan kepada aturan yang turun dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai salah menempatkan. Segala hal ketika kita ingin memberikan ketundukan dan kepatuhan bukan kepada nilai, undang-undang, norma, adat, istiadat yang dibuat manusia. Itu nomor dua. Nomor pertama adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama. Ini harus terus ditekankan karena banyak orang yang sedang meringankan itu. Kemudian secara istilah syar'i, amma fi syar'i fa itlaquhu halatani. Secara istilah syar'i makna Islam itu dimutlakkan kepada dua keadaan. Secara istilah syar'i Islam itu diletakkan maknanya pada dua keadaan. Halah al-ula, kondisi yang pertama, ayutlaqu 'alal ifrad ghairi muqtarin bi dzikril iman. Fahuwa hina idzin yuradu bihid din kulluhu usuluhu wa furu'uhu min i'tiqadihi wa aqwalihi wa af'alihi. Kondisi yang pertama ketika makna Islam dikembalikan kepada makna syariat. Ini ketika kita akan mengetahui ini nanti kita jadi tahu, oh pantesan saya dituntut ini, saya dituntut itu ketika menjadi seorang muslim. Jadi nanti kita nggak mudah digoyangkan oleh racun busuk berbisa yang disemburkan oleh orang-orang munafik atau para ulama yang su' di akhir zaman ini yang sudah mulai bergentayangan di mana-mana. Jangan terlalu fanatik kepada agama. Di antaranya racunnya itu. Biasa ajalah. Kita ini orang Indonesia yang Islam. Kayak gitu. Kita ini orang Indonesia yang Islam. Jadi kalau kita berislam, yang mesti ke Indonesiaan dong. Dikambing hitamkan.
Kalau ada orang Islam yang konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah, dituduh sebagai orang Islam Indonesia yang ke Arab-Araban. Ini jahat sekali. Bagaimanapun Arab lebih mulia dari Indonesia. Kalau kita mau bicara tentang sekedar kebangsaan. Bukan berarti kita melemahkan nasionalisme kepada Indonesia. Buktinya, Allah tidak pilih Indonesia untuk diturunkannya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Bukti kedua, kedengkian orang Israel tidak menerima Al-Quran dan Sunnah itu karena mereka nggak terima Nabi akhir zaman bukan diturunkan dari bangsa mereka. Jangan ikut-ikutan kayak orang Israel, mentang-mentang orang Indonesia begitu dengar Arab benci sama yang namanya Arab. Banyak orang yang berpikiran seperti itu karena nggak ngerti ilmu dan nggak mau berilmu, maunya membeo. Maunya apa, Pak? Membeo. Pembicaraan saya semakin hari semakin pedas karena sudah nggak bisa ditolerir lagi keadaan yang ada. Nggak bisa main halus-halusan lagi. Ada kalanya halus, ada kalanya harus ditegaskan. Nggak percaya, kita buka itu surah Al-Baqarah. Coba 213. Penolakan kepada Al-Quran itu karena kedengkian orang-orang itu. Jangan ikut-ikutan. Seringkali orang yang berjilbab rapih sesuai syariat dituduh Arabisme. Orang yang berjenggot panjang dituduh Arabisme. Sekarang tuh muncul banyak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah ketemu? Alhamdulillah, Ustaz. 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu semula agamanya satu. Kemudian mereka berselisih tentang keesaan Allah. Lalu Allah mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan ancaman kepada orang-orang kafir. Kepada Yahudi, kepada kaum Yahudi dan Nasrani telah diturunkan Taurat dan Injil yang mengajarkan hukum-hukum yang benar untuk mengadili manusia dalam persoalan yang mereka perselisihkan. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak mengingkari kenabian Muhammad, melainkan setelah datangnya Al-Quran kepada mereka. Kaum Yahudi dan Nasrani, mereka dengki kepada Muhammad. Kemudian Allah memberi petunjuk dengan rahmatnya kepada orang-orang mukmin sehingga mereka tidak mengingkari kenabian Muhammad. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk masuk Islam. Yang mana? Baghyam bainahum.
Ayat ini tuh satu ayat tapi menceritakan kejadian sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Sekelumit, kalimatnya singkat. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, nyemplung, bleng ke dalam, kita akan berenang di lautan sejarah yang begitu panjang. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang pertama disederhanakan, kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu umat yang satu. Satu umat dulunya manusia. Gak ada perbedaan dalam akidah. Semua menyatu. Datang setan kepada mereka. Mulai setan menggoda, merayu, mewahyukan paham-paham nyeleneh kepada di antara mereka. Terkotori akidahnya, maka menjadilah kemudian manusia-manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan ghulu. Ghulu itu artinya melampaui batas, lebay bahasa kitanya. Kepada orang-orang yang saleh, alim, yang sudah wafat. Ini riwayatnya. Dibuka nanti di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian menjadilah orang-orang itu berselisih di antara mereka. Perselisihan itu maksudnya adalah melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan kepada kitab wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadilah manusia terpecah menjadi penyimpangan-penyimpangan 5 besarnya. Penyembahan kepada patung, Wat, Yaghus, Suwa, Ya'uq, dan Nasr. Yang dahulunya namain nama-nama ulama besar. Yang saleh. Tapi ketika satu generasi kemudian lahir lemah, tidak dibimbing para ulamanya, kembali kepada ajaran yang benarnya, maka menjadilah mereka meraba-raba dalam rabaan-rabaan pemahaman itu diselewengkan oleh syaitan. Coba Bapak pikirkan. Sabarnya kelompok sesat dan syaitan untuk berbuat penyesatan. Harusnya paham seperti Lia Aminuddin itu nggak laku kan? Laku apa nggak laku harusnya? Tapi tetap laku. Kemarin mau datang malaikat Jibril naik UFO, piring terbang turun di mana? Monas. Itu pun laku dan banyak yang ikut. Yang sekarang lagi rame suara gaib ya. Kalau kita dengar tuh kayak suara apa klaksonnya kapal itu. Atau seperti besi digeritan-gerit gitu. Terdengar di beberapa negara. Tersebar juga di Jogja mulai terdengar. Lia Aminuddin berkata main amplifier dia. Jadi suaranya tersebar di mana-mana. Itu pun laku. Dan Indonesia yang paling banyak dibombardir dengan itu. Dimunculkan aliran sesat. Banyak sekali nabi-nabi muncul. Dari Gunung Bunder. Dari mana-mana muncul. Paham-paham yang aneh. Paham-paham yang nyeleneh. Kemudian para bijaksananya, cendekiawannya di kalangan para pejabat negaranya. Membuat undang-undang menguatkan hak asasi manusia. Melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala. HAM. Mengangkat tinggi, junjung tinggi hak asasi manusia. Tapi merendahkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Ngeri, merinding saya kalau ingat itu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Kita semua ada di masjid, baca Quran, beribadah, berdoa. Lebih selamat lagi, mulut diam kalau kita tidak bisa tahu apa-apa. Yang sering itu mulut kita jadi mulut rombengan. Ikut ngomong yang gak kita ketahui. Itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Nah, kembali ke ayat tadi, umatnya satu. 10 kurun dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Manusia bertauhid semua. Tiba-tiba manusia menyimpang semua. Di masa kegelapan yang paling gelap. Yang berkuasa adalah ideologi paganisme. Akidah paganisme. Penuhanan dengan banyak Tuhan. Dan sekarang masih ada jejaknya.
Ada Tuhan yang apa tuh? Film itu apa? Keras sakti. Ada dewa bumi, ada dewa air, ada dewa laut, manusia harimau. Itu masih ada sisanya sampai sekarang. Ya, masih ada sisanya. Di zaman itu begitu. Nuh alaihissalam menghadapi kondisi zaman yang begitu gelap. Cahayanya sudah padam. Dan Allah pun mempersiapkan Nuh bukan main-main. Nuh diberikan waktu yang sangat panjang hidupnya. Berapa tahun? 950 tahun. Yang ingin tahu sejarah Nuh, baca surah Nuh. Itu singkat sejarahnya. Kita kembali ke belakang jauh sebelum kita dilahirkan. Nuh berdakwah ketika terjadi penyimpangan itu. Nah, orang-orang Yahudi tadi yang kita sedang garis bawahi sedikit, tidak mau menerima. Orang-orang Nasrani tidak mau menerima Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Baghyam bainahum. Karena adanya dengki di antara mereka. Rasulullah ketika masih kecil diajak pamannya berdagang. Orang-orang Yahudi itu mengerti persis kenabian Nabi seperti mengerti anaknya sendiri. Bapak kenal anak sendiri kan? Kecuali yang gak kenal. Seperti mengerti anaknya sendiri. Dia tahu persis, inilah yang benar. Inilah Nabi akhir zaman. Inilah yang harus diikuti. Tapi kedengkian mereka yang membuncah, memenuhi seluruh saraf otaknya. Membutakan gelap hatinya. Sehingga tiap hari ketika sudah sampai tiba waktu yang mereka ketahui melalui kitab suci mereka, tiap hari mereka itu mengintai, memata-matai, meneliti di jalan yang akan dilewati Nabi itu. Yang sudah siap dengan pedangnya, yang sudah siap dengan tombaknya. Begitu lewat persis bunuh langsung. Begitu juga orang-orang Yahudi yang masih punya fitrah kebenaran iman. Mengintai terus, begitu lihat suruh segera pulang supaya tidak melanjutkan perjalanan sehingga dia selamat. Tibalah Muhammad SAW yang masih kecil itu dengan pamannya. Allah takdirkan yang melihat pertama kali justru seorang rahib yang beriman kepada Allah dengan benar. Sehingga dipersilahkan Muhammad kecil itu SAW dengan pamannya masuk ke rumah. Lalu ditanya, siapa namamu? Apakah ibumu namanya ini? Apakah bapakmu namanya ini? Apakah kamu keturunan dari bani ini? Betul. Lalu dipanggillah pamannya, kemari. Ponakanmu ini kelak akan menjadi seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah untuk semesta alam. Segeralah pulang. Kalau engkau lanjutkan perjalanan, sangat tidak aman. Pulanglah, Abu Talib. Muhammad SAW. Sampai akhirnya Islam kepada kita. Baghyam bainahum. Jadi jangan sekarang ini muncul begitu. Muncul pengkambing hitaman Islam dan syiar-syiar Islam. Sampai kepada kedengkian-kedengkian pun dimunculkan. Yang hanya karena oknum perbuatan orang-orang tertentu yang kadang mungkin kurang berhati-hati dalam menyampaikan pola-pola dakwahnya. Namun seringkali itu yang menjadi sorotan. Dan semua dikiblatkan kepada hal-hal yang tidak pantas. Ini yang terjadi sekarang. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Kita kembali kepada Islam tadi. Jadi Islam ketika dimutlakkan, makna syar'inya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika Islam itu disebutkan dalam satu ayat misalkan, sendirian kalimatnya, Islam. Maka Islam dalam ayat itu ketika disebutkan sendirian dalam satu ayat, berarti bermakna, di sini dijelaskan, dia bermakna tuntutan konsekuensi akidah yang sangat luas. Ketika disebutkan Islam gitu dalam satu ayat, maka Islam itu menunjukkan konsekuensi agama yang begitu luas, mencakup unsur
usulnya, unsur pokok-pokoknya, mencakup unsur cabang-cabangnya. Ya. Ini meliputi diantaranya i'tiqad, ucapan, dan perbuatan. Jadi ketika Islam disebutkan sendiri, Islam, maka dia sudah mencakup pokok dasarnya dan dia sudah mencakup furuknya, cabangnya. Dari masalah i'tiqad, masalah ucapan, dan masalah perbuatan. Itu Islam. Maka fatabayyan bidzalika anna al-Islam inda itlaqihi mufradan, ketika Islam dimutlakkan ya, secara sendirian, huwal i'tirafu bil lisan. Islam itu berarti merupakan pengakuan dengan lisan, wal i'tiqadu bil qalbi, merupakan keyakinan dengan hati, wal istislamu lillahi fi jami'i ma qada wa qaddara, maka Islam juga merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah pada semua apa yang telah diputuskan dan ditentukan. Itu Islam. Islam, saya ulangi lagi, berarti ungkapan yang diucapkan oleh lisan, dengan lisan, keyakinannya ada di dalam hati, dan bentuk penyerahan diri kepada Allah terhadap apa yang telah diputuskan Allah dan ditentukan oleh Allah. Maqada wa qaddara. Contohnya kemarin kita baca surah yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 131. Kita review saja. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim. Ibrahim, aslim. Berislamlah. Allah suruh Ibrahim untuk berapa? Berislam. Aslim. Ini kalimat perintah. Masuk Islamlah. Yakinilah Islam. Anutlah Islam. Loh, Allah saja merintahin, ngajakin. Masa kita mau biarin anak kita untuk tidak berislam? Masa kita mau biarin istri kita tidak berislam? Masa kita mau biarin keluarga kita tidak berislam? Masa kita mau biarin tetangga kita tidak berislam? Masa kita akan biarkan masyarakat kita tidak Islam? Masa kita akan biarkan negara ini tidak Islam? Allah saja berfirman, aslim. Dan yang disuruh masuk Islam bukan orang kayak kita. Orang pilihan siapa? Ibrahim alaihi salam. Itu masih Allah suruh, aslim, Islamlah kamu. Gimana orang macam kita? Yang pakaiannya adalah pakaian dosa. Yang topinya adalah topi dosa. Yang nafasnya adalah nafas dosa. Maka lebih layak kita untuk berislam dengan lebih benar. Kalau Nabi saja beristighfar 1 kali duduk 70 kali, bagaimana dengan kita? Itu Nabi. Pemahamannya begitu. Kita kembali kepada kalimat tadi. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika berkata Rabbnya kepadanya. Ketika Allah berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, aslim, Islamlah kamu. Qala, Ibrahim berkata, untuk menjawab perintah Allah, aslamtu. Aslamtu, aku telah berislam. Nih, Islamnya ke siapa sih kita itu? Li Rabbil Alamin. Islam kita itu kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan Islamnya kepada lingkungan. Banyak orang Islamnya sama lingkungan doang. Gak enak tetangganya pada ke masjid, mendingan gue ke masjid juga. Masih lumayan daripada yang budek banget. Sudah tahu lingkungan Islam, gak mau ke masjid juga. Ya. Islamnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Islam itu kepada Allah. Kita bawalah Islam itu. Kalau kita sedang menjadi orang yayasan Az-Zikra, bawa kita beramal di yayasan karena Islam kepada Allah.
Kalau kita bukan bagian dari yayasan, bagian dari perumahan, jadilah orang perumahan yang berislam kepada Allah. Sehingga semua pemikiran yang diidekan di situ, semua perbuatan yang diperlakukan di situ dalam rangka Islamnya kepada Allah, bukan cari muka kepada sesama. Capek kalau berbuat seperti itu terus. Islam kita kepada siapa? Allah. Aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kita berbuat, kita mau jadi apapun, yang kita pedulikan hanya satu, Allah. Bukan saya berbuat, kira-kira dia tahu nggak ya? Supaya dia tahu siapa gue. Nggak bagus begitu, nggak bagus. Capek kerja begituan. Aslamtu li rabbil alamin. Selagi bukan Islam yang seperti ini, nanti kita akan baca, Islamnya masih bohongan. Ini Al-Quran yang bicara, bukan saya. Kita lanjut ayat yang kedua. Kemarin pun kita sudah baca pada surah Ali Imran ayat ke-19. Kita baca sedikit. Ini juga menguatkan bahwa kedengkian, ingat, kedengkian seringkali menjadikan orang menolak kebenaran yang disampaikan. Iblis menolak kebenaran, bahkan kebenaran itu Allah langsung yang menyampaikan. Tapi karena dengkinya iblis kepada Adam, akhirnya iblis mau tidak sama perintah Allah? Tidak mau. Jadi hati-hati sama dengki. Terkenal hadis yang beberapa orang memberikan kritik, hadis itu dhaif, tetapi memang dengki itu berbahaya. Dengki itu seperti api kepada yang berlaku kepada kayu bakar. Membakar kita itu seperti api yang membakar kayu bakar. Dengki itu. Hati-hati. Bayangkan iblis, makhluk yang pernah Allah muliakan di surga, tinggalnya dengan para malaikat juga. Ketika Allah perintahkan Adam untuk dihormati, iblis dengki kepada siapa? Adam. Kedengkian itu adalah pemikiran materialisme. Akidah materialisme itu bahaya. Maksudnya materialisme, dia berpikir kebendaan. Dia berpikir kedirian. Tidak berpikir mutlak kepada kebenaran. Pokoknya kalau sudah disampaikan orang Muhammadiyah, gue kagak mau. Masalahnya gue NU. Misalkan begitu. Pokoknya gue gak mau kalau disampaikan sama orang NU. Masalahnya gue Muhammadiyah. Gue kagak mau kalau yang nyampein kelihatannya orang Wahabi dikit. Bis Wahabi itu begini, misalkan begitu. Itu dengki. Hati-hati. Iblis itu mulai menolak dari unsur itu. Sampai Allah bongkar itu kepada kita. Ketika Allah mencoba melemparkan pertanyaan kepada iblis. Bukan Allah nggak tahu jawabannya. Allah lagi ngajarin kita. Hei iblis, ma mana'aka? Apa yang menjadi alasanmu sehingga engkau tidak mau melakukan? Sehingga dirimu menahan. Ya, antas juda lima khalaqtu biyadaya, untuk memberikan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku. Allah tanya sama iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau melaksanakannya? Karena ketika Allah perintahkan usjudu li adama fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis. Lalu Allah kasih pertanyaan, iblis, apa yang membuat kamu tidak melakukan perintahku? Apa alasanmu? Simak baik-baik jawaban iblis. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia mencoba berdalih, berargumentasi. Kenapa aku lebih baik dari dia? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Berpikirnya alasannya apa? Materialisme. Yang jadi argumentasi materialisme. Alasannya itu, dia nggak berpikir
ini kebenaran yang disampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada pelajaran yang pertama ketika malaikat berkomentar saat Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Malaikat kan komentar kan? Qalu, berkomentar sama Allah, "Kenapa engkau akan menjadikan man yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Kenapa engkau akan jadikan orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah hamba-Mu yang senantiasa mensucikan-Mu, mengagungkan-Mu. Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui, langsung skakster. Jawabannya skakster. Aku lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Kan enggak aneh kalau aku lebih tahu apa yang engkau ketahui, kan enggak aneh kan? Tapi Allah langsung, aku lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Langsung dia malaikat. Sudah dikasih pelajaran itu, iblis enggak ngeh juga, enggak paham juga. Akhirnya Allah katakan, wa kana minal kafirin. Allah katakan begitu. Nah, kita buka tadi surah apa? Ali Imran ayat ke-19. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Setelah datang Al-Quran kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sebahagian mereka beriman dan sebahagian lain kafir kepada Muhammad karena rasa dengki mereka kepadanya. Siapa saja yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Muhammad, Allah akan mengadili perkara mereka di akhirat kelak dengan sangat cepat. Cepat ya. Kita itu nanti ketika di padang mahsyar menunggu sampai pengadilan itu datang lebih dari 50.000 tahun. Dalam keadaan dijemur di bawah matahari yang hanya 1 jengkal di atas kita. Di saat itu tidak ada hari yang lebih dahsyat. Bumi yang kita pijak saat itu adalah bumi yang dibentuknya dirubah seperti perak. Bayangkan, bentuknya seperti perak, mataharinya didekatkan. Itu kayak apa panasnya. Kalau Bapak masih ingat atau pernah umroh di bulan Ramadan, itu Mekah lagi panas-panasnya. Kita lewat di halaman itu masjid dengan lantai marmer putih itu kan, wah. Jadi memantul ke atas gitu kan. Membayangkan ketika di padang mahsyar itu seperti apa. Maka saat itu dikatakan oleh Rasulullah, yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Allah berikan naungannya kepada 7 golongan. Di antaranya rajulun mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Beruntung. Maka kasihan, ingatkan kalau kita punya tetangga yang belum mau ke masjid. Nanti gak dapat naungan di hari yaumil hisab. Jadi jangan putus. Kita baca sedikit, setelah itu kita tutup ayat ini.
Sesungguhnya agama di sisi Allah tadi adalah agama Islam. Allah kasih penjelasan, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Ini dikuatkan lagi. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu. Siapa orang-orang itu? Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka itu melakukan perselisihan kepada Al-Quran, wahai Muhammad. Padahal mereka telah diberikan kitab dan telah datang kepada mereka ilmu yang jelas. Kecuali alasannya adalah karena baghyam bainahum, kedengkian yang ada di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, Allah tegaskan, maka siapapun yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, ayat kedua ini Allah kasih tahu lagi sama Rasulullah SAW. Fa in hajuka, kalau mereka Yahudi dan Nasrani itu mendebatmu, beradu argumentasi kepadamu, beradu hujjah kepadamu, hajuka, faqul, jawab debat mereka. Aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku dan orang yang mengikutiku benar-benar berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disuruh jawabannya begitu. Fa in aslamu, Muhammad, kalau saja mereka itu mau berislam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka berarti telah mendapatkan petunjuk. Oh, afan, terlalu loncat. Wa qul lil ladzina utul kitaba. Ayat selanjutnya. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan kitab itu. Siapa mereka tadi? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyina, dan orang-orang yang buta huruf itu. Siapa mereka buta huruf ini? Orang-orang Quraisy. Al ummiyin dalam ayat itu adalah orang-orang Quraisy. Kalau Yahudi itu, Nasrani itu, orang-orang Quraisy itu yang musyrik mendebatmu, kayak gitu maksudnya. Katakan kepada mereka, A'aslamtum, maukah kalian berislam? Gitu. A'aslamtum, maukah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu, maka jika mereka Islam wahai Muhammad, Allah berilang begitu, faqad ihtadaw, berarti Yahudi itu, Nasrani itu, orang musyrikin itu telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, tenang, kewajibanmu hanya untuk menyampaikan. Yang penting kamu sudah sampaikan kepada mereka. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha melihat kepada para hambanya. Pegang keislaman kita, kuatkan dalam diri kita, kuatkan dalam diri istri kita, kuatkan dalam diri anak-anak kita, karena Islamlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena Islam yang akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islamlah yang akan memberikan sebab kita diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته